Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Ekyo Media. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan menyebutkan tentang para Kamen Rider yang menggunakan senjata seperti panah dan juga busur. Video ini juga sebagai penjelasan mengenai senjata Kamen Rider yang di dalamnya memakai unsur utama seperti busur dan anak panah tadi. Busur ini sering dilengkapi dengan persediaan amunisi panah yang tidak terbatas jumlahnya, karena kebanyakan dari senjata panah Rider ini bervisualkan sebagai konstruksi energi saja. Salah satu dari senjata ini kebanyakan dapat mengeksekusi Rider shooting. Jadi ada satu bundle dengan pedang, senjata pistol, dan juga senjata lainnya, menyatu dengan si panah tadi. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke videonya. Ya, kita tidak akan melupakan konten tokusatsu ya, tenang saja. Yang pertama ada Kamen Rider Kuga. Kuga dalam form Pegasus dan Rising Pegasus ini memakai panah. Ini adalah senjata Pegasus Bowgun. Ini adalah sebuah senjata hybrid crossbow atau gun yang digunakan oleh Kamen Rider Kuga Pegasus form, yang dapat juga dibuat dari objek seperti pistol. Contohnya ya pistolnya Mas Ichijo. Langkah terakhirnya dengan Pegasus Bowgun dikenal sebagai Blast Pegasus, yang merupakan tembakan panah dari bowgun. Setelah Kuga meningkatkan mode formnya ke dalam bentuk Rising Pegasus, senjata panah tersebut juga ditingkatkan modenya menjadi Rising Pegasus Bowgun, yang memungkinkannya untuk melakukan Rising Blast Pegasus. Serangan ini dapat menggunakan 3 panah yang sangat mematikan. Dengan mode ini, Kuga dapat melihat, memukul, dan mendengar pergerakan lawan-lawannya dengan sangat presisi. Stimulasi sensorik dari Kuga meningkat dengan sangat pesat. Meskipun banyak efek selepas penggunaan form ini, namun form ini memang benar-benar akurat dalam hal presisi. Yang kedua ada Kamen Rider Chalice atau Kamen Rider Karisu. Menggunakan senjata panah dengan mahir dan akurat dalam tembakan-tembakannya. Tercatat senjata panah Rousing Bow Karisu, sebuah senjata utama dari Chalice ya. Sebuah senjata yang awalnya digunakan oleh Mantis Undead, tetapi ketika Karisu ini menggunakannya, fungsionalitasnya lalu muncul dan bergabung dengan Karisu Rosa, sebuah senjata unik yang tak perlu berpikir lagi mengenai kekuatan default dari AP. Ada juga Wield Slasher yang bisa melakukan mode gabungan dengan Karisu Arrow. Fakta dari Karisu yang bukanlah sebuah transformasi murni Kamen Rider yang diproduksi oleh sistem Rider, mode yang ditiru oleh Hajime dengan kemampuannya sebagai Joker Undead dalam mengambil bentuk Undead yang lain, meskipun juga Karisu ini memiliki kelincahan yang sangat tinggi. Ia lebih unggul daripada bentuk Ace yang lain, apalagi dengan senjata panahnya tersebut yang sangat presisi. Di nomor 3 ada Kamen Rider Zeronos. Berikutnya ini adalah mode panah dari senjata Kamen Rider Zeronos, Zero Grazer Bowgun Mode. Ini adalah sebuah mode senjata utama dari Zeronos, yang di dalamnya juga memiliki 2 mode lagi, yaitu Saber dan juga Bowgun. Dan kedua bentuk ini dapat diakses dengan sangat cepat dan hasilnya sangat akurat. Dalam mode Bowgun, Zeronos ini kemudian membalikan gagang senjatanya itu, lalu menempelkannya ke mode pedang, secara tegak dan juga lurus. Dia kemudian menarik kembali mode Blade untuk membuka komponen busur dari senjatanya tersebut. Bowgun ini lalu kemudian bertambah besar ukurannya. Dengan form Altair dan juga Vega, panah ini lalu berfungsi secara maksimal. Di nomor 4 ada user dalam dunia Kamen Rider Gaim, sebuah senjata yang dipakai oleh banyak rider dalam universe Gaim, Genesis Bow Sonic Arrow, yang lebih umum juga disebut sebagai Sonic Arrow, adalah busur berbilah tajam yang digunakan para Kamen Rider mana saja yang bertransformasi menggunakan Lockseed Energy Class S berbasis buah-buahan ya. Kalau Lockseed Energy Class S berbasis non-buah menyediakan senjata lain sebagai gantinya. Variasi dari Sonic Arrow ini kemudian diketahui sebagai Saber Arrow, diberikan oleh Genesis Core Unit yang digunakan oleh Kugai Kudo, sebuah busur modern di mana bilah di bagian depan digunakan sebagai haluan. Hal inilah yang memungkinkan bagi para penggunanya untuk menggunakan busur ini sebagai senjata dari jarak yang dekat. Disebutkan juga bahwa senjata ini memiliki sebuah fitur pelacak bertitik laser guna membantu penggunanya dalam mendaratkan bidikan yang pas. Melon Energy Arm dapat membuat visual melon menembakkan beberapa panah. Cherry Energy Arm dapat menembakkan panah homing atau membuat visual cherry yang dapat terbelah menjadi hujan panah yang juga tajam. Dragon Energy Arm ini dapat menembakkan panah diikuti oleh naga merah gelap yang datang. Pengguna senjata ini beragam. Ada Kamen Rider Gaim, Baron, Saber, Sigurd, Zangetsu Shin, dan juga Kamen Rider lainnya. Di nomor 5 ada Kamen Rider Ghost, Gun Saber mode panah, senjata 4 mode alias senjata multiform
seperti sebuah pedang yang digunakan oleh Kamen Rider Ghost, membuat debut pertamanya dalam episode ke-47 dari series Kamen Rider Drive. Senjata ini dipanggil oleh Driver Ghost atau Driver Icon G by Ghost. Ia dipanggil oleh Greteful Damashi. Jika ada roh Heroic Icon masing-masing yang memiliki mode senjata mereka tersendiri, Arrow mode ini setelah berubah menjadi Robin Damashi, Ghost selalu melampirkan Condor Denwar ke dalam Condor Mode, ke bagian depan Gun Saber dan Blade Mode, dengan pegangan bengkok seperti pada mode Gun Mode. Mode ini pertama kali muncul dalam episode ketiga. Di nomor 6 ada Kamen Rider Laser dan juga Laser Turbo, Gashakon Sparrow mode panah. Senjata ini adalah sebuah busur pribadi dari Gashakon Weapon. Darinya Kamen Rider Laser yang ia gunakan saat mengakses bentuk level ketiganya. Chambara Bike Gamer, ini adalah sebuah busur dan anak panah yang dapat dikonfigurasikan menjadi mode dual sabit. Senjata ini pernah digunakan untuk sementara waktu oleh Kamen Rider Genmu yang telah membunuh Laser itu sendiri, dan dia akhirnya kehilangan senjata itu karena X8. Setelah kebangkitan Kiria sebagai Kamen Rider Laser Turbo, ia menggunakan senjata ini lagi. Ia dipanggil oleh Proto Giri-Giri Chambara Gasha. Di nomor 7 ada Kamen Rider Build dan juga Kamen Rider Madrogue. Di nomor 7 ini ada senjata Kaizoku Hasha. Ini adalah sebuah senjata seperti busur bajak laut dan bertemakan visual kereta api. Senjata ini diciptakan oleh Kiryu Sento dan dirancang untuk form mode Kaizoku Reisha, Kamen Rider Birudo. Kamen Rider Madrogue pun pernah menggunakan senjata panah ini saat mengakses Kaizoku Full Bottle. Di nomor 8 ada Kamen Rider Geist, Zikan-Zax Yumi Mode, yang digunakan oleh Kamen Rider Geist. Sebuah moncong dari mode Bogan adalah senjata dalam mode Yumi. Senjata ini memanfaatkan energi bertekanan tinggi yang disuntikan ke bagian barel tengah yang didorong dengan kecepatan yang sangat tinggi. Energinya ini sangat cepat, hingga dibentuk menjadi konstruksi panah saat keluar dari larasnya yang padat. Dengan memasukkan Red Watch, energi dapat ditambah sesuai dengan kemampuan Red Watch yang bersangkutan. Mekanisme serangan khusus, dengan menekan Zax Ryuzu, time charge akan kemudian dimulai, dan hal itu memungkinkan bagi Geist untuk melakukan serangan finish yang dasar. Namun jika Red Watch dipasang di slot Red Watch, akan memicu mode panah tajam, yang otomatis ke dalam mode Yumi. Di nomor 9 ada Kamen Rider Zamonas. Zamonas Boga adalah sebuah senjata panah tajam yang berdesainkan klasik, ala-ala seperti kelihatannya kerajaannya, dibalut dengan warna emas dan juga hitam yang megah. Nama Zamonas yang dibentuk dari anagram Amazon didesain memang untuk mewakili Kamen Rider Amazon, sebuah seri internet berdasarkan perekaan ulang dari konsep Showa Rider yang tidak dihitung sebagai rider utama dari seri Heisei Rider. Zamonas ini juga mewakili sifat-sifat yang dirangkum dalam visualnya Amazon. Di nomor 10 ada Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Horobi, dan juga Kamen Rider Jin. Atasu Arrow adalah sebuah senjata utama dari Kamen Rider Horobi. Meskipun Kamen Rider Jin atau mungkin rider yang lainnya dapat juga menggunakannya. Tetapi pada awalnya hal itu diproduksi oleh Ames, tetapi tetap saja dicuri oleh Metsubojin Raidotet dengan sebuah strategi penyerangan. Dengan mengalihkan panah Etesu tadi ke mode panah dan menggambarkan sebuah busur, kabang finish dengan kekuatan progres ki akan dilakukan. Menjadi senjata yang berbasiskan panah, senjata ini dapat digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan membuatnya mirip seperti Sonic Arrow dan juga Kaizoku Hasha dari Kamen Rider Gaim dan juga Kamen Rider Build. Penampilan dan desainnya juga terpengaruh oleh Kelly's Arrow. Karena itu, busur berpadu dengan senjata berbilah dan digunakan sebagai pengaktifan pelapis yang akhir. Nomor 11 ada Kamen Rider Knight, sebuah senjata multifungsi dari Dark Visor dengan menggunakan Survive Sipu Advent Card yang menyebabkan Dark Visor tadi bertransformasi menjadi sebuah sword pemanggil Dark Visor Zwei Weeks, sebuah sarung atau perisai yang terpasang menyerupai seperti Dark Rider. Senjata ini dapat dikonversikan ke dalam mode Bogan. Knight sendiri sering terlihat hanya menggunakan Dark Blade dari sarungnya tanpa menggunakan kartu Advent. Untuk memasukkan kartu Advent, dua panel pada gagangnya lalu mengayun terbuka. Mode panah dari Knight ini memiliki akurasi yang sangat tinggi. Di nomor 12 ada Kamen Rider Lark, sebuah senjata dan mesin pembaca kartu bertipekan Bogan khusus untuk Kamen Rider Lark yang dikembangkan berdasarkan Garen Roser. AP senjata ini pada awalnya adalah sebesar 5.500. Busur pada ujung senjata ini disebut sebagai Basilicus Bow yang dapat dibuka dan juga ditutup. Dengan menutup bow ini akan menjadi sebuah ujung tombak untuk pertempuran jarak yang pendek yang dapat memotong musuh juga dengan getaran frekuensi yang tinggi dan juga disertai radiasi panas yang tinggi juga. Dengan membukanya busur yang tadi,
Lark dapat menanggapi pertempuran dari jarak jauh dan menembakkan panah cahaya yang kuat ke dalam musuh. Dalam serial Decade, alat ini juga kembali muncul bersama dengan Lark pastinya. Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini. Silakan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas, silakan juga untuk ditulis di kolom komentar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian jangan lupa klik like dan juga subscribe pada channel Eikyo Media. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami. Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami. Linknya ada di banner dan juga ada di deskripsi pada video. Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas. Akhir kata, salam pecinta Tokusatsu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.